yaitu herpes simplex. Yang tipe 1 itu biasanya di mukosa mulut terutama, yang tipe 2 di genital, mukosa genital. Kemudian ada virus varicella zoster, ya, BZV. Ini biasanya mirip dengan HSV atau herpes simplex, tapi mengenai badan atau perang. Kemudian ada satu lagi cytomegalovirus. Ini biasanya penularannya dari ibu ke janin. Jadi ada penampakan atau fenomena yang namanya apa ya? Kalau salah Dewberry Mavic atau apa, jadi seperti itu, bayinya seperti cacar yang terutama mengumpul di daerah wajah dan kebiruan seperti itu. Ya, jadi ini tadi siklusnya juga sudah diterangkan ya. Kemudian next, ini IAV adalah virus influenza yang jenis A. Jadi virus influenza itu ada 4, A, B, C, D. Ini yang saya contohkan di sini adalah yang A. Ya. Ini nanti juga ada kekhususannya, yaitu di F2 protein yang akhirnya akan menjadi target dari obat antivirusnya. Kemudian ada virus COVID ya, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID. Ini juga keunikannya adalah nanti di ini RDRP ini ya, RDRP ini, dan nanti diproses poliproteinnya ini yang akan menjadi target dari obat antiviralnya. Kemudian virus hepatitis C yang menyebabkan hepatitis C ya. Ini juga ada kekhususannya yaitu atau keunikannya yaitu di struktur di retikulum endoplasma yang namanya protein non struktural. Jadi protein yang dihasilkan itu ada yang struktural yang membantu kapsid untuk virial yang untuk virus baru yang sudah dihasil replikasi, yaitu namanya virial. Ada juga protein-protein yang sifatnya non struktural, jadi protein regulasi yang fungsinya biasanya membantu pembentukan enzim atau meregulasi enzimnya. Ya, jadi nanti inilah yang akan menjadi target dari obat-obat antivirus HCV. Ya, jadi nanti ada protein MS atau non struktural 3, 4, 5A dan 5B. Kemudian untuk HIV juga sama, mirip ya, intinya dari uncoated nanti sampai banding dan keluar lagi. Ini nanti yang unik adalah di proses reverse transkriptasenya, karena HIV ini adalah virus RNA, tapi karena hostnya itu apa namanya struktur genomnya itu adalah GNA, maka dirubah dulu dari RNA menjadi DNA, kemudian dari DNA nanti baru dirubah lagi menjadi RNA setelah keluar dari sel dan seterusnya. Nanti obat-obat HIV akan bekerja sesuai dengan fase-fase infeksi virusnya, yaitu ada yang mencegah attachment atau penempelan virus, kemudian ada yang mencegah replikasi, ada yang mencegah banding dan seterusnya. Nanti ada banyak data ya. Kemudian itu perbedaannya ya, ada juga perbedaan di reseptornya, macam-macam juga reseptor apa namanya yang menempel di masing-masing jenis virus. Tapi ini tidak saya hanya menunjukkan aja ya, tidak mungkin saya keluarkan di ujian. Nah, kemudian ada satu hal sebelum kita belajar untuk antivirus bersama-sama, ada yang perlu diingat bahwa antivirus atau obat-obat antivirus ini berbeda dengan vaksin ya, karena vaksin itu dipakai utamanya untuk upaya pencegahan ya, dan fungsinya adalah untuk merangsang respon imun atau sistem imun supaya menjadi bekerja lebih baik, menjadi kebal terhadap apa namanya infeksi virus yang masuk. Jadi sifatnya sekali lagi preventif. Sedangkan antivirus ini kerjanya lebih ke kuratif, jadi lebih ke mengatasi penyakit infeksi yang sudah terlanjur terjadi. Jadi infeksinya sudah masuk, mungkin sudah replikasi dan seterusnya. Bagaimana caranya
membunuh ya, atau mencegah pertumbuhan dari virusnya. Kemudian target vaksin adalah lebih ke protein struktural dari virusnya. Ya, jadi biasanya yang yang dirangsang itu adalah di reseptor-reseptornya ya, bagaimana supaya sistem imun itu mengenali dan bisa mencegah virusnya agar tidak menginfeksi sel. Tapi kalau yang antivirus itu lebih menarget komponen-komponen virus yang esensial. Jadi yang di target adalah katakanlah replikasi atau sintesis DNA-nya dan seterusnya. Jadi lebih ke siklus dari infeksi virus yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini tipe-tipe vaksin ya. Jadi ini juga sebenarnya nggak esensial untuk mata kuliah ini ya. Tapi intinya ada 7 metode untuk mengembangkan vaksin. Ada yang vaksinnya itu dilemahkan ya. Ada juga yang vaksin dibuat dari virus yang sudah dimatikan. Misalnya ini yang nomor 2 dimatikan, ini yang dilemahkan. Kemudian ini memakai vektor ya, ini seperti yang kemarin vaksin yang AstraZeneca kalau nggak salah. AstraZeneca istilahnya ya, vektor yang non replikatif. Jadi yang memakai vektor ada yang bereplikasi, ada yang tidak bereplikasi. Jadi yang tidak bereplikasi lebih aman. Kemudian ada yang memanfaatkan plasmid dari gen virusnya. Ada juga yang memanfaatkan RNA-nya. Ini misalnya kemarin virus vaksin COVID yang jenis Moderna sama yang satu lagi apa ya? Udah lupa. Pfizer ya. Kemudian ada satu lagi adalah vaksin subunit, di mana ini memanfaatkan subunit protein dari virusnya. Kemudian, nah ini mungkin sedikit nanti bisa dibaca sendiri ya, bagaimana vaksin COVID yang RNA itu bekerja meningkatkan sistem imun, sedangkan antivirus untuk COVID-nya itu bekerja dengan cara yang berbeda, dengan cara merusak proses pembentukan virion atau virus baru hasil replikasi atau sintesis dengan membajak mesin replikasi dari host atau inangnya. Silakan nanti dibaca sendiri. Nah sekarang kita baru mulai masuk ke antivirusnya itu sendiri. Jadi sesuai dengan siklus tadi ya, siklus infeksi sel atau patogenesisnya, maka tempat kerja antivirus itu bermacam-macam ya. Ada yang kerjanya menghambat penempelan virus ke dinding sel, ada yang mencegah uncoating, ada yang mencegah sintesis asam nuklear di inti sel, ada yang mencegah proses translasi, dan ada yang mencegah proses maturasi dan batin itu keluar ya, virion yang baru dikeluarkan dari inti sel. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh dari situ. Semua antivirus yang dikembangkan itu prinsipnya menarget lokasi-lokasi atau tahapan dari siklus infeksi virus. Ini juga sama ya, cuma gambarnya sumbernya beda aja. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita meresepkan antivirus ya pada pasien. Yang pertama adalah tidak semua penyakit infeksi virus itu ada obat antivirusnya. Karena ternyata dari sekian banyak obat antivirus yang sudah berhasil dikembangkan, hanya sedikit sekali yang sifatnya selektif. Artinya hanya bisa menarget sel-sel yang terinfeksi virus aja. Itu hanya sedikit. Jadi kebanyakan yang dikembangkan dia tidak bisa membedakan antara sel yang terinfeksi dengan sel host atau sel inangnya yang sehat. Makanya sejauh ini seperti tadi saya katakan hanya ada 4 besar penyakit
kalau diberikan pada tahap-tahap awal, jadi pada katakanlah 2 hari pertama ya. Nah, setelah itu biasanya sudah terlalu terlambat, jadi tidak efektif. Karena apa? Karena proses replikasi virusnya sudah terlanjur terjadi begitu cepat, ya, sehingga sulit ditandingi atau sulit dihajar atau dibunuh dengan antivirus ini. Kemudian ini yang pertama adalah antivirus untuk penyakit-penyakit herpes. Nah ini tadi sudah saya sebutkan bahwa penyakitnya ada 3 ya. Ada yang disebabkan oleh herpes simplex, itu ada herpes genitalis labialis yang tipe 1 dan tipe 2. Kemudian ada varicella zoster yang cacar ular ya, dan cacar air. Cacar ular tadi yang single, cacar air yang chickenpox, dan ada yang CMV. Ini biasa menyebabkan retinitis pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi CMV pada saat kehamilannya. Nah, obat-obatnya ada di sini cukup banyak memang, tetapi nanti ada lagi penyakit yang obatnya lebih banyak jenisnya. Jadi ini memang mau nggak mau agak sedikit, bukan sedikit ya, effortnya lumayan lebih untuk membiasakan menghafal ini ya, karena mungkin baru pertama kali ketemu dengan obat-obatan ya. Jadi nanti kan semakin kalian berada di semester yang lebih tinggi, banyak obat-obatan yang nama obat-obatan yang memang harus dihafal. Dan memang senjata dari seorang dokter ya, belum bisa melakukan prosedur macam-macam ya, obat, resepkan obat ini. Jadi memang itulah tantangannya ya. Jadi balik lagi untuk yang CMV, karena dia agak berbeda sendiri, nanti fokusnya ada di sini ya. Ada 4 obat yang untuk CMV, yaitu Cidofovir, kemudian Foscarnet, kemudian Ganciclovir, dan Valganciclovir. Jadi Valganciclovir ini adalah derivat dari Ganciclovir yang di sini. Kemudian ada Foscarnet dan ada Cidofovir. Kemudian sisanya ini dipakai bersama untuk mengatasi virus varicella zoster dan virus herpes simplex. Ya. Kemudian tipe-tipenya sebenarnya selain untuk dibedakan berdasarkan kegunaan klinisnya, ini secara dalam point of view-nya farmakologi itu bisa dilihat dari perbedaan mekanisme kerjanya atau perbedaan sifatnya. Jadi yang dipakai untuk VZV dan HSV ini ya, misalnya aciclovir, penciclovir, famciclovir, dan seterusnya, itu merupakan analog dari nukleosid. Nanti yang nukleosid itu apa akan saya sampaikan di slide berikutnya. Sedangkan sisanya termasuk yang non nukleosid analog ya. Nah, barangkali masih ingat tentang ini ya, tentang struktur DNA atau RNA dari sel ya. Itu tersusun dari basa nitrogen ya, basa nitrogen dengan gula pentosa ya. Gula pentosanya itu adalah deoksiribo kalau DNA atau ribosa kalau RNA. Sedangkan basa nitrogennya itu ada yang golongan purin dan ada yang pirimidin. Yang masuk purin apa? Ada adenin dan guanin. Mungkin sudah pernah dulu diajarkan di semester 1 ya, biokimia atau apa itu. Kemudian pirimidin ada yang sitosin, uracil, dan tripin. Ya, jadi inilah nanti yang akan membentuk asam amino ya. Jadi tiap 3 pasangan katakanlah A, U, T atau A, G itu dinamakan codon. Beberapa codon bersambung menjadi satu hasil dari sintesis protein dari ribosom tadi, sehingga membentuk protein yang fungsional yang membantu melangsungkan membantu keberlanjutan atau keberlangsungan hidup virusnya. Nah,
Ini adalah nukleosid. Jadi nukleosid sekali lagi terdiri dari basa nitrogen dan gula pentosa. Tetapi nukleosid ini tidak memiliki gugus fosfat. Kalau dia memiliki gugus fosfat, namanya menjadi nukleosid monofosfat. Itu kalau gugusnya satu, kalau dua nukleosid bifosfat, kalau tiga trifosfat dan seterusnya. Kesemua nukleosid ini apapun bentuk gugusnya ya, termasuk yang tidak punya gugus fosfat, dinamakan nukleotida. Jadi bedanya di situ. Nah, nanti obat-obat yang analog dari nukleosid itu susunan secara kimianya mirip dengan ini, mirip dengan susunan nukleosid alamiah yang dimiliki oleh virus, dan nanti akan berkompetisi dengan nukleosid milik virus ini untuk berikatan dengan polimerase DNA dari virus, sehingga nanti DNA polimerase DNA ini kan tugasnya untuk memperpanjang itu tadi ya, asam amino, sintesis asam amino yang panjang dari ribosom tadi. Nah, kalau sudah berikatan, maka enzim yang terikat tadi terbentuk kompleks dan terganggu, dia tidak lagi fungsional ya, karena sudah diduduki oleh obat ya. Sehingga pembentukan rantai asam amino ini menjadi terhenti. Intinya seperti itu ya. Jadi dia tidak lagi menjadi enzim polimerase yang fungsional, karena salah satu gugusnya sudah diganti oleh yang katakanlah yang trifosfat dari dari obatnya tadi. Nah, ini adalah penjelasan dari apa yang barusan saya sampaikan tadi. Intinya obat-obat yang analog nukleosid itu harus diaktifkan dulu dalam bentuk trifosfatnya ya. Dalam bentuk trifosfatnya oleh siapa? Nanti oleh enzimnya dari virus itu sendiri, yaitu enzim kinase yang diteruskan oleh enzim kinase dari host. Jadi dua kali, yang satu oleh virus, yang satu oleh host, diaktifkan dulu dari bentuk monofosfat menjadi bentuk trifosfat. Nah, nanti kalau sudah menjadi bentuk trifosfat, akhirnya ini akan berkompetisi untuk berikatan dengan polimerase DNA dari virusnya, sehingga polimerase ini yang fungsinya untuk memperpanjang pembentukan atau sintesis radar protein ini akhirnya tidak lagi berfungsi, akan terhenti ya, karena cetakannya sudah ganti, karena tidak punya ini tadi gugus 3-trihidroksil ini, jadi terhenti. Jadi secara kimia seperti itu. Nah, nanti obat-obatannya dikenali dengan nama akhir atau akhiran yang klofil ya. Nah, kecuali untuk semuanya, untuk obat-obat yang berakhir klofil semuanya akan menyebabkan terminasi dari elongasi atau perpanjangan dari rantai asam amino ini, kecuali yang pensiklofir. Dia tidak menyebabkan terminasi, tapi nanti asam amino yang terbentuk itu menjadi tidak fungsional. Jadi tetap aja bisa terbentuk tapi tidak fungsional. Tapi kalau yang lain-lainnya ini terhenti, stop, karena sudah tergantikan oleh obat analog nukleosid yang tidak memiliki gugus 3-hidroksil. Nah, ini adalah obat-obatannya untuk yang VZV sama HSV ya, asiklovir dan valasiklovir. Valasiklovir itu adalah derivatnya ya. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi ini semua efektif untuk HSV tipe 1, tipe 2, VZV, termasuk juga nanti Epstein-Barr virus atau EBV ya. Kemudian secara farmakokinetik keduanya menembus ini ya. Untuk yang asiklovir menembus barier otak ya. Jadi hati-hati nanti adverse effect atau efek sampingnya itu mungkin bisa mempengaruhi kesadaran ya, kalau digunakan dalam jumlah yang atau dosis yang tidak tepat. Kemudian bentuknya ada yang diberikan
efektif kalau diberikan di awal-awal, tapi kalau sudah terlambat tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang lainnya untuk VZV dan HSV ada menciclovir dan famciclovir. Famciclovir ini juga prodrug derivat dan prodrug dari menciclovir ya. Ini juga mirip sama ya, bedanya yang menciclovir dia hanya tersedia dalam bentuk topikal, sedangkan yang famciclovir tersedia dalam bentuk oral. Jadi apa yang membedakan dengan aciclovir dan valaciclovir adalah ini, analognya dia di guanosin, sedangkan yang aciclovir tadi dia analognya guanosin sama ya sama-sama di guanosin. Kemudian selain keempat obat yang tadi sudah disebutkan ada trifluridin juga. Ini bedanya analognya di dirimidin. Kemudian ada idoxuridin ya, ini analognya adalah timidin. Kemudian ada doconazol. Ini agak sedikit berbeda karena dia bukan analog nukleosid, melainkan alkohol jenuh rantai panjang ya. Tapi sama-sama bermanfaat atau cukup efektif untuk mengatasi VZV dan HSV. Kerjanya lebih kepada mencegah fusi, mencegah penempelan virus ke sel ya, jadi sedikit berbeda memang. Kalau yang tadi kan titik kerjanya berkompetisi dengan polimerase DNA-nya virus ya, sehingga sintesis asam protein itu elongasi asam protein asam amino untuk proteinnya itu terhenti. Kalau di sini justru titik kerjanya itu lebih awal, yaitu mencegah attachment atau fusi dari virus ke selnya. Jadi virus enternya yang dicegah. Nah sekarang yang nanti CMV ya, CMV sedikit berbeda ya, penularannya juga berbeda. Biasanya lebih banyak ditularkan dari ibu ke janinnya. Ini ada 4 obat yang tadi sudah saya tandai di awal, ada cidofovir, foscarnet, ganciclovir, dan valganciclovir. Yang tersedia dalam bentuk oral hanya valganciclovir, lainnya diberikan secara intravena. Nah, ganciclovir ini aktivitasnya memang 100 kali lebih besar dibandingkan aciclovir ya, makanya cocok dipakai untuk infeksi CFV ini yang memang lebih ganas dibandingkan VZV dan HSV. Kemudian efek sampingnya yang utama adalah menyebabkan supresi dari hematologi sistem pengumpulan darah, terutama untuk mieloidnya dan terkhusus adalah untuk neutrofilnya, jadi bisa menyebabkan neutropenia. Kemudian yang kedua ada cidofovir. Ini tidak perlu diaktifkan menjadi trifosfat dan ini diberikan secara intravena atau langsung pada mata, jadi bisa disuntikkan ke mata karena biasanya CMV itu yang terkena adalah retinanya ya, jadi janin yang ditulari CMV dari ibunya itu biasanya mengalami gangguan penglihatan yang terparah adalah kebutaan, jadi retinanya yang diserang. Jadi kalau mau diterapi dengan cidofovir ini maka bisa disuntikan langsung ke bola mata atau vitreus, humus vitreusnya. Kemudian menyebabkan juga nefrotoksis ya, jadi harus hati-hati kalau diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian yang foscarnet ini dia bukan analog nukleosid ya, dan juga tidak memerlukan aktivasi menjadi trifosfat terlebih dahulu, jadi bisa langsung
ginjal yang kurang bagus. Dan yang terakhir adalah formicin. Ya, ini fungsinya mirip dengan yang deconazole tadi ya, jadi lebih ke penghambatan entry virus ke selnya. Jadi menghambat binding virus binding ke selnya. Kemudian ini adalah rangkumannya, intinya tapi yang CAP dapat ya, CAP dapat siklofil, fosfaret, aziklofil dan gaziklofil. Jadi nanti kalau saya pilih soal mana yang termasuk terapi untuk HSV ya jangan dipilih satu dari 4 ini, yang merah-merah jangan dipilih karena itu spesifik untuk yang CAP. Oke, ada pertanyaan barangkali sebelum kita lanjutkan untuk antivirus yang melawan hepatitis B dan C. Sampai di sini sulit ya. Intinya memang banyak detailnya tapi di skip aja. Jadi fokus pada yang sudah saya betul-betul dan yang saya omongin. Ya. Jadi mungkin nanti soal yang saya buat lebih fokus ke sana. Oke, sekarang untuk penyakit hepatitis B dan C ini obatnya juga banyak sayangnya ya. Jadi mau nggak mau kalian juga sekali lagi harus belajar ngapalin yang untuk hepatitis B itu Adrevovir, TKP, Lamivudine, Dalbavancin dan Tenofovir. Ya, ini nanti agak sedikit overlapping dengan obat anti HIV ya karena sama-sama virus hepatitis B dengan virus HIV itu sama-sama virus yang memiliki enzim reverse transkriptase. Tapi bedanya untuk yang hepatitis B, yaitu aslinya adalah virusnya DNA. Jadi nanti dirubah dulu ketika masuk ke sel host, dirubah dulu jadi RNA, kemudian baru dibalik lagi menjadi DNA. Tapi kalau yang HIV, virus HIV-nya itu RNA. Ketika menginfeksi sel, dia numpang ke inti sel, dirubah dulu menjadi DNA, baru nanti dibalik lagi menjadi RNA. Jadi sama-sama reverse transkriptase sehingga obat-obat yang dipakai itu kadang ada memiliki efektivitas rendah, bisa untuk anti HIV dan bisa juga untuk anti HIV. Nah, untuk yang hepatitis C ini nanti ada cara menghafalnya yang jadi tanpa perlu tahu namanya secara komplit, yang penting dilihat aja nanti endingnya pada apa bisa dihafal apa namanya, dia termasuk golongan yang apa. Dan satu lagi adalah ribavirin. Ribavirin ini juga apa namanya bisa dipakai untuk hepatitis B dan C. Demikian juga nanti untuk interferon. Nah, kita mulai dulu dengan yang anti hepatitis B. Intinya pada treatment hepatitis B itu tidak bisa bertujuan untuk mengeradikasi virusnya, karena virusnya itu agak susah di sini ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah menekan replikasi HBV-nya. Jadi nanti bisa ditandai dengan pengukuran serum HBeAg atau antigen envelope dari hepatitis B. Ini diukur di lab apakah berubah dari positif menjadi negatif. Demikian juga untuk enzim-enzim hepat, SGOT, SGPT itu dicek apakah sudah kembali ke normal. Jadi kalau disuruh obat-obat antivirus hepatitis B, kalau disuruh untuk membunuh HBV atau hepatitis B virusnya itu tidak bisa. Ya. Tapi nanti bedanya dengan yang anti HBC. Anti HBC itu obat antivirusnya bisa mengeradikasi virus HBC-nya. Ya. Jadi bedanya di first line obatnya dari 5 yang tadi sudah saya sebutkan adalah entecavir dan tenofovir ini sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Nah, ini tadi yang saya sebutkan juga bahwa
terutama juga dari nukleotid, ya, dari adenin, dan butuh diaktifasi dulu menjadi bentuk trifosfat sebelum nanti akhirnya berikatan dengan DNA reverse transkriptase. Ya. Jadi yang ditarget adalah enzim reverse transkriptasenya, bukan enzim polimerase. Obat-obat antivirus untuk hepatitis B ini biasanya sifatnya nefrotoksik juga, jadi mirip dengan yang tadi anti-herpes, ya. Kemudian yang lamivudin ini diaktifkan terlebih dahulu menjadi bentuk trifosfatnya. Kemudian yang tenofovir ini bekerja menghambat enzim polimerase maupun reverse transkriptase, jadi dua enzimnya, dan ini juga menyebabkan nefrotoksik. Kemudian yang entecavir ini lebih ke polimerase DNA-nya yang dihambat. Ya. Kemudian terpirudin dan yang terakhir adalah interferon. Ya. Jadi interferon ini sebenarnya kan sitokin alamiah yang diproduksi oleh tubuh. Cuma interferon alfa ini adalah bentuk sintetisnya. Jadi diproduksi menyerupai dengan sitokin alamiah interferon yang namanya interferon. Jadi sitokin yang bernama interferon ini memiliki kemampuan untuk mengintervensi virus yang menginfeksi sel, makanya namanya interferon. Ya. Jadi mampu memiliki daya antivirus, kemudian mampu memodulasi atau meningkatkan sistem imun, dan memiliki sifat anti proliferasi. Jadi menekan proliferasi dari sel-sel virusnya. Untuk mekanismenya masih diperdebatkan, tapi kira-kira melibatkan ini ya, jalur sinyal jumpstart ini, ya. Dan mekanismenya ada 5 di sini, ya. Jadi bisa menghambat transkripsinya, translasinya atau proses translasi akhirnya, ya. Bahkan nanti bisa diduga juga mampu menghambat proses maturasi sel dan binding atau rilis virus barunya atau virion. Kemudian untuk interferon, efek sampingnya adalah menyebabkan neurotoksisitas. Jadi biasanya ada sedikit gangguan mood dan seterusnya, depresi dan seterusnya, ya. Dan juga menyebabkan yellow supresi, jadi bisa menyebabkan neutropenia. Kemudian interferon ini adalah bentuk pegilasi dari interferon. Jadi molekulnya itu dibesarkan. Kenapa? Kalau molekulnya besar, nanti absorpsinya lebih sulit, maksudnya lebih lambat untuk diabsorpsi, ya. Waktu paruhnya juga menjadi lebih panjang, sehingga pemberian obat interferon ini tidak terlalu sering karena waktu paruhnya panjang. Jadi biasanya yang interferon ini hanya diberikan seminggu sekali. Itu sudah cukup efektif untuk menekan replikasi virus sepanjang 1 minggu. Beda halnya dengan interferon yang mungkin dia karena waktu paruhnya lebih pendek, mungkin perlu diberikan 2 hari sekali. Dan interferon ini diberikan biasanya dengan ribavirin dan nanti direct acting antivirus untuk HB, untuk virus HCV. Kemudian misalnya skip, ya. Yang detail-detail pokoknya nanti di skip aja. Oke, yang nanti hepatitis C. Ya, jadi tujuan utamanya adalah beda dengan yang HBV tadi, ya. Untuk yang HCV, eradikasi total dari virusnya, ya. Dan kebetulan memang untuk perkembangan obat-obat anti HCV ini sangat maju, ya, sehingga memang mampu membunuh virus dari hepatitis B, dari hepatitis C-nya. Tapi untuk vaksinnya memang tidak bekerja, ya. Untuk hepatitis C, vaksinnya masih kurang bagus perkembangan atau penemuannya. Untuk obat antivirusnya justru maju sekali. Kemudian eradikasi virusnya ini ditandai dengan apa? Ditandai nanti dengan adanya respon virus yang bisa dipertahankan. Artinya virusnya itu tidak terdeteksi selama
atau sekitar 6 bulan dari pengukuran lab yang rutin. Ya, jadi kalau virusnya sudah tidak terdeteksi, kita bisa berasumsi bahwa virus hepatitis C-nya ini sudah tereradikasi. Kemudian obat yang pertama adalah ribavirin. Ya. Ini sebenarnya cukup antivirus yang spektrum luas ya. Bisa selain untuk HCV, bisa juga untuk HPV, bisa juga nanti untuk infeksi virus pernapasan yang namanya RSV. Bekerja dengan cara menghambat sintesis asam nukleat dari virusnya. Ya. Kemudian ini bentuknya oral, ada juga bentuk inhalasi ya, jadi seperti obat asma itu. Tapi biasanya ini untuk tujuan yang infeksi RSV, bukan untuk yang HCV. Jadi kalau yang HCV tetap bentuk yang diberikan adalah yang oral atau pel. Nah, ini kemudian yang selain ribavirin ada yang direct acting antivirus, ya, DAA. Ini khusus untuk HCV ya. Jadi kerjanya itu adalah menghambat protein struktural tadi yang menghasilkan yang protein-protein yang meregulasi misalnya pembentukan pelepasan enzim dan seterusnya, tapi bukan protein yang berfungsi untuk membentuk kapsid atau envelope dari virusnya. Nah, itu yang ditarget. Nanti akan ada 3 klasifikasinya. Ada yang NS34, NS5A, dan 5B. Yang 34 itu menghambat enzim protease, ya. Yang 5A menghambat kompleks replikasi, dan yang 5B menghambat polimerase. Ya, ini stage-nya ya. Jadi yang 3A kita cari dulu 3A. 3A ada di sini. Ya, ini khasnya apa? Diakhiri nama obatnya diakhiri dengan previr. Kalau 5A diakhiri dengan asfir, kalau 5C diakhiri dengan buvir. Ya, jadi tanpa kita perlu tahu nama depannya, pokoknya asal kita akhirannya ini kita bisa menebak dia masuk golongan apa. Ya, jadi protease itu adalah enzim yang diperlukan di tahap translasi. Yang polimerase itu di tahap translasi yang lebih akhir. Kemudian untuk yang kompleks replikasi ini juga di tahap maturasi. Nah, ini sekarang yang pertama dulu, yang menghambat protease NS34A ya. Jadi ini virus HCV itu macam-macam fenotipnya ya. Ada 1 sampai sekian gitu. Nah, ini sayangnya yang NS34 protease inhibitor ini hanya efektif melawan yang genotype 1 saja. Kemudian biasanya digunakan dengan kombinasi PEG interferon plus ribavirin, nanti sudah disebutkan. Nah, yang NS5A inhibitor yang berakhiran dengan asfir ini menghambat kompleks replikasi ya. Jadi yang dihambat adalah NS5A. Ini adalah enzim yang diperlukan untuk mengaktifkan polimerase. Yang polimerase dipakai untuk transkripsinya. Nah, keistimewaannya dari NS5A ini adalah dia mampu melawan HCV dari berbagai subtipe. Jadi istilahnya itu pan-genotypic ya, terutama untuk yang velpat asfir. Ya, yang velpat asfir sifatnya pan-genotypic. Jadi bisa untuk genotype 1 sampai 6 dari HCV. Dan ini yang juga sekaligus paling poten karena paling mampu melawan ke-6 subtipe dari HCV. Dan keuntungan lainnya adalah tidak perlu melakukan genotype testing ya, karena untuk obat lainnya harus dilakukan genotype testing karena obat yang lain itu kan hanya efektif untuk jenis genotype tertentu dari HCV.
yang terakhir NS5B, ini yang dihambat adalah polimerase. Jadi kalau 5A tadi menghambat aktivator dari polimerasenya, ini yang dihambat langsung pada polimerasenya. Kemudian ada fixed dose combination atau FDC ya, dari BAA. Ada beberapa ini yang jelas yang belum tersedia saat ini. Jadi gabungan antara 34A, 5A, 5B, kemudian 5A, 5B, kemudian 3A, 34A plus 5A. Jadi yang belum ada 34A dan 5B belum ada. Jadi ini sudah banyak beredar di pasaran ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia agak susah ya, dalam arti masih mahal ya. Tapi sudah oke, sudah tersedia obatnya untuk hepatitis C. Dan jadi semuanya dalam bentuk oral. Ini rangkumannya kalau mau dipelajari ya. Jadi sebenarnya tadi apa yang saya katakan terangkum di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini untuk hepatitis. Kalau kita lanjut untuk HIV ya, masih ada dua lagi, HIV dan yang anti infeksi saluran nafas. Ya, jadi ini ada HIV dan infeksi saluran nafas. Ya, nanti ada SARS-CoV sama flu ya. Nah ini tadi ya siklus siklus infeksi virus HIV pada manusia. Ini sekaligus pada gambar ini diperlihatkan obat apa yang bekerja di tahap apa gitu ya. Misalnya untuk mencegah entry atau mencegah fusi itu nanti ada yang fusion inhibitor, untuk mencegah entry juga ada yang entry inhibitor atau post retention inhibitor dan seterusnya ya. Jadi di tiap tahap ini obat anti HIV-nya itu sudah tersedia ya. Termasuk nanti yang untuk banding atau rilis virion. Jadi virion itu adalah virus baru yang hasil replikasi tadi ya. Ini sudah ada obat, ada antivirusnya. Ini juga sama gambarnya. Intinya untuk memperjelas yang tadi aja, lokasinya ada di mana sudah bisa dilihat ya pada yang kuning-kuning ini. Ya. Jadi ini lebih pada apa? Kalau yang tadi gambarnya terpisah, ini pada satu gambar. Nah, kalau HIV ini sayangnya obatnya cukup banyak ya, tapi ada 6 golongan, tapi ada triknya juga untuk menghafal. Mungkin bukan untuk setiap namanya ya, tapi setidaknya kita bisa menebak dari nomenklaturnya. Ya. Jadi yang pertama kita cari dulu yang non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Jadi penghambat reverse transkriptase. Ingat bahwa HIV itu virusnya adalah virus RNA, tapi dia memiliki enzim RT karena dia nanti harus dirubah dulu menjadi DNA, akhirnya dibalik lagi menjadi RNA. Jadi untuk yang non NRTI, non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor, ini adalah ditandai dengan nama obatnya ya, ditandai dengan kata suku kata vir di tengah-tengah ya. Contohnya apa? Dilavir, evavir, ens, nevir, aktif. Kemudian yang integrase inhibitor ada kata-kata tegra dari kata integrase ya. Ini semuanya berakhiran tegrafir, tegrafir, dan tegrafir. Terus terang saya kalau disuruh hafal juga nggak hafal, tapi kalau coba bisa ya, ketahuan dari namanya. Kemudian dari golongan protease inhibitor, nah ini berakhiran semuanya dengan nafir. Ya, jadi untungnya nomenklaturnya itu konsisten ya. Yang nggak konsisten nanti yang dua ini, nanti kita bahas belakangan. Jadi yang terakhir adalah yang penghambat kapsid ya, itu ada kata-kata cap-nya. Kebetulan yang satu yaitu lenacapavir. Nah kemudian sisanya adalah yang menghambat fusi
Jadi dua ini juga gampang dihafal. Pokoknya hafal dua ini aja. Yuk, yang jelas dua ini masuk yang entry inhibitor, antibutin dan paravirol. Nah, sisanya yang nomenklaturnya itu tidak konsisten. Ini kan nggak bisa ditebak ya. Tidak ada firnya di tengah, tapi ada firnya di belakang. Kemudian ada yang berakhiran futin, ya, bin, sing dan seterusnya. Dan ini berarti masuk yang golongan NRTI. Kalau ini tadi non NRTI, ini yang NRTI. Ya, jadi balik lagi yang apa tadi? Fusion inhibitor berarti menghambat fusi ya. Tadi kan siklusnya kan jelas dari fusi masuk replikasi apa namanya transkripsi, translasi, maturasi sampai banding ya. Banding nanti capsid tadi di situ. Nah, ini juga demikian dari fusi kemudian menghambat transkripsi, kemudian menghambat integrasi itu nanti juga jadi integrase itu adalah enzim yang digunakan untuk memotong RNA-nya virus, memotong DNA-nya sel human-nya atau inangnya dipotong sehingga jadi dua ini. Kemudian nanti virus RNA dari HIV ini yang sudah dirubah oleh reverse transkriptase dari RNA menjadi DNA dimasukkan ke antara dua potongan DNA sel inangnya. Jadi yang bertugas memotong tadi adalah enzim integrase. Jadi ini nanti enzimnya itulah yang dihambat supaya tidak bisa memotong. Jadi tidak bisa diinsersi atau diselipi oleh hasil replikasi dari RNA virus HIV. Kemudian yang protease inhibitor ini adalah protease itu untuk memotong asam amino ya di tahap translasi. Dan yang terakhir adalah pembentukan kapsid pada tahap maturasi sebelum banding. Jadi ininya mungkin ada juga fixed dose combination seperti HCG tadi yang intinya nanti terdiri dari dua non-NRTI plus salah satu dari lain selain non-NRTI. Ini yang inhibitor ya. Intinya apa namanya? Mencegah fungsinya, mekanisme kerjanya adalah mencegah fusinya. Kemudian yang ada dua yang inverted, ini lebih pada menghambat fusinya dan ini diberikan pada pasien yang sudah resisten dengan obat anti HIV lainnya. Ya. Jadi ini experience patient. Jadi orang pasien HIV yang sudah tidak lagi efektif ketika efektif diberikan anti HIV yang lainnya. Kemudian kalau yang paravirol ini memblok CCR5 ke reseptornya. Jadi ada reseptor ini ya, reseptor CCR5 yang membantu fungsinya tadi itu diblok untuk paravirolnya ini tadi. Ya. Kemudian yang nukleosid yang NRTI ya, nukleosid atau nukleotid reverse transkriptase inhibitor ini menghambat reverse transkriptasenya sehingga HIV-nya itu tidak bisa berubah dari RNA ke DNA karena dia untuk bisa mereplikasi harus berubah dulu DNA menyesuaikan dengan struktur gen dari hostnya yaitu DNA. Nah ini yang reverse transkriptasenya yang dihambat sehingga tidak bisa replikasi. Adverse event atau efek samping yang sering dijumpai dari obat-obat anti HIV adalah hepatotoksik. Jadi sedikit berbeda dengan yang anti hepatitis dan anti herpes tadi ya, lebih banyak di hepatotoksik. Kalau yang anti HIV ini di hepatnya yang kena.
ditandai untuk hepatotoksisitasnya itu dengan adanya asidosis laktat, hepatomegalit dan steatosis. Jadi steatosis itu adalah prosesnya itu berwarna keabuan dan lembek, jadi kayak diare keabu-abuan. Dan juga toksisitas mitokondria. Jadi ini nanti lebih berupa gangguan saraf ya, pankreatitis, kemudian termasuk juga hiperlipidemi, kemudian hiperglikemi ya, dan seterusnya, termasuk juga gangguan jantung. Nah ini ada banyak macamnya ya. Untuk yang mungkin yang perlu diingat adalah ini adalah obat yang MRTA yang pertama kali dikembangkan. Jadi ini adalah prototipe-nya, the first ya. Jadi sayangnya ada efek sampingnya, yaitu menyebabkan anemia, makrositik dan neutropenia. Jadi ini ada efek myelosuppresinya. Kemudian yang lain-lain ini untuk kalau ada waktu silakan dibaca. Saya skip aja ya. Nah ini mungkin bagi yang punya waktu lebih nanti silakan dibandingkan di samping. Kemudian yang kelompok yang ketiga adalah yang non NRTI. Jadi ini sifatnya tidak berkompetisi dengan reverse transkriptase. Jadi dia lebih selektif ya. Dan ini tadi yang ditandai dengan suku kata vir di tengah-tengah. Jadi asal kalian melihat ini vir di tengah-tengah, ini berarti non NRTI. Nanti silakan dicek dengan yang lain ya. Tidak ada yang virnya itu di tengah-tengah. Kalau ada virnya di tengah-tengah berarti non NRTI. Ini juga ada beberapa ya. Yang jelas untuk obat-obat non NRTI ini biasa juga dipakai untuk mereka yang sudah resisten dengan obat anti HIV lainnya, dan juga mesti tidak boleh diberikan bersama-sama dengan obat estetis karena bisa menimbulkan kelasi atau pengumpalan obatnya sehingga tidak bisa diabsorpsi, tidak bisa dimetabolisme lebih lanjut dan bahkan sulit diekskresikan. Kemudian yang keempat, ini yang integrase strength transfer inhibitor ya. Jadi menghambat enzim integrase. Tadi enzim integrase yang bentuknya seperti gunting ya. Di slide pertama tadi saya lupa menunjukkan ada video YouTube yang sangat bagus sekali yang menjelaskan tentang kerja enzim reverse transkriptase. Termasuk nanti ada juga kerja dari enzim integrase. Jadi nanti saya tunjukkan di akhir aja karena harus kembali ke slide yang pertama tadi. Ya ini khasnya dengan ada kata-kata tegra ya, atau bisa juga dibilang diakhiri dengan tegrafir untuk nama obat-obatnya. Ini juga tidak boleh diberikan bersama dengan antacid karena bisa membentuk kelat. Nah, bahayanya ini yang paling banyak dipakai dari integrasi inhibitor ini adalah raltegravir ini. Raltegravir ini. Jadi bahayanya adalah bisa menimbulkan ide bunuh diri. Jadi ada halusinasi dan seterusnya sehingga menimbulkan sedikit depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Jadi ini juga pengaturan dosisnya harus tepat. Nah, yang kelima adalah menghambat protease. Protease ini tadi adalah enzim yang bertugas untuk apa? Untuk memotong asam amino yang panjang dari proses translasi. Jadi nanti sekali lagi dilihat ya tentang sintesis DNA. Kalau sudah paham sintesis DNA untuk enzim-enzimnya ini nanti akan lebih paham. Ini semuanya diakhiri dengan nafir ya, protease inhibitor diakhiri
kekhasan untuk golongan yang kelima ini ya, yaitu dalam hal adverse effect-nya. Jadi menimbulkan apa yang namanya redistribusi lemak. Jadi lemaknya itu yang di ekstremitas itu dipindahkan ke bagian tubuh. Akibatnya apa? Perutnya agak gendut ya, kemudian di leher, di tengkuk itu mungkin juga akan ada timbunan lemak di sana. Jadi akhirnya penampakannya mirip dengan Cushing syndrome ya. Jadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi mungkin kalau menjumpai orang seperti ini bisa jadi ini pasien HIV/AIDS yang sudah diterapi PI untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga terjadi redistribusi dari lemak. Nah, PI ini tadi nanti juga bisa membuat hiperglikemi, hipertrigliserid, kolesterol ya, dan seterusnya. Kemudian ini contoh-contohnya ya. Ini di skip aja juga, nggak perlu dipelajari. Nah, yang terakhir adalah capsid inhibitor ya. Nah, capsidnya itu gimana? Capsidnya jadi ini jadi virus itu ada yang envelope selubung luarnya itu, ada yang mempunyai selubung luar, ada juga yang hanya mempunyai selubung dalam, namanya capsid. Nah, ini capsidnya ini dibentuk di tahap akhir ketika sudah mulai keluar dari sel yang diinfeksi. Ini keluar sudah kan komponennya tadi, komponen apa namanya DNA-nya dari proses transkripsi, komponen protein dan enzimnya dari proses translasi, kemudian sudah cukup dibentuk apa namanya berbentuk dinding dan seterusnya, dan terakhir ada capsidnya ya. Capsidnya juga itu terbentuk sehingga dia siap menyebar sebagai virion baru yang bersifat infeksius ya. Ada juga yang capsidnya itu di sini ya. Jadi ada perbedaan, ada yang capsidnya dibentuk di sini, ada juga yang dibentuk di proses akhir setelah maturasi dan setelah banding. Nah, ini hanya ada satu preparat atau satu obat, yaitu lenacapavir. Dan ini tersedia dalam bentuk tablet maupun suntikan secara subkutan. Nah, yang terakhir, jadi 6 kelompok untuk anti HIV sudah ya. Yang terakhir adalah kombinasi. Sekali lagi kombinasi ini rangkuman yang tadi ya. Kecuali yang capsid mungkin belum ada di sini. Nah, untuk yang kombinasi itu terdiri dari 2 NRTI. Sorry, tadi saya bilang 2 NRTI, ternyata yang benar adalah 2 NRTI plus 1 dari PI atau 1 dari non-NRTI atau 1 II. Integrasi ini ya, jadi intinya ada 2 ini. Jadi nanti kalau ada apa namanya soal yang penting ada 2 NRTI plus 1 itu berarti itu adalah exclusive combination FDJ untuk HIV. Nah, untuk pemberian anti HIV pada kehamilan ini juga menjadi salah satu yang penting ya, karena memang sekarang HIV banyak juga ditularkan kepada ibu hamil ya, dari pasangannya. Jadi innocent victim ya, banyak seperti itu. Nah, ini harus hati-hati juga ya, tujuannya terutama untuk merepresi replikasi virus HIV-nya, kemudian fungsi sistem imunnya itu dipertahankan, kemudian menurunkan atau menekan angka morbiditas dan mortalitasnya, serta yang terakhir tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini ada obat-obat yang menjadi pilihan yang cukup aman untuk ibu hamil dari golongan NRTI dan amibutrin dan sibutrin. Kemudian ini obat-obat baru sedikit aja. Nah, yang terakhir adalah obat antivirus untuk infeksi saluran nafas ya.
ini ada untuk yang flu biasa, ya. Flu biasa bisa karena virus influenza A atau B atau C, ya. Ini nanti akan ada dua kelompok antivirus utama. Yang pertama adalah antivirus agamantan, ya, agamantan. Ya, obatnya namanya amantadin dan rim amantadin. Amantadin dan rim amantadin. Kemudian dari kelompok menghambat neuraminidase. Ini ada oseltamivir dan zanamivir. Jadi mungkin kalau dulu kalian waktu SMA barangkali atau SMP pernah dengar flu burung, flu apa ya, flu MERS atau apa itu obatnya oseltamivir. Ini juga dulu sempat dicoba-coba di awal pandemi sebagai obat COVID, tapi ternyata tidak menunjukkan efektivitas yang baik. Nah, kemudian ribavirin tadi sudah dibahas, ini anti HCV dan HPV ya. Tapi ternyata ini juga bisa dipakai sebagai anti RSV. RSV itu apa, nanti kita bahas di belakang. Ya, jadi intinya untuk flu ada ini amantadin dan rim amantadin dan juga oseltamivir dan zanamivir. Ya. Jadi untuk amantadin dan rim amantadin fungsinya adalah memblokir uncoating. Jadi begitu virusnya nanti masuk menginfeksi sel setelah fungsi, itu kan ada proses tubuhnya dilepas dulu, kemudian materi genetiknya masuk ke inti sel. Dan proses uncoating atau pelepasan sel inilah yang dihambat oleh amantadin dan rimantadin. Nah, ini keduanya menembus sawar otak ya, cuma yang amantadin lebih kuat. Kemudian karena lebih kuat menembus sawar otak, ya ini konsekuensinya efek sampingnya adalah mempengaruhi susunan saraf pusat. Ya. Jadi mungkin ada kejang, ada insomnia, ada halusinasi dan seterusnya. Jadi yang berhubungan dengan sistem saraf atau sistem ini psikiatri. Nah, kemudian yang oselta dan zanamivir ini bisa dipakai sebagai profilaksis pada outbreak atau wabah flu. Ya, jadi meskipun belum bergejala atau terinfeksi, ini bisa sebagai pencegahan. Jadi fungsinya mirip dengan vaksin. Kemudian tujuannya kalau memang sudah minum ini ya, kalau sebagai kuratif ya dengan profilaksis, tujuannya bisa memperpendek durasi penyakitnya. Jadi bukunya yang biasanya mungkin seminggu dengan minum oselta dan zanamivir ini jadi 2-3 hari saja. Nah, manfaat lain adalah bisa dipakai bagi mereka yang alergi terhadap vaksin, karena vaksin influenza itu tidak semuanya cocok juga ya. Jadi bisa memakai oselta dan zanamivir sebagai proteksi pada saat ada wabah influenza. Nah, ini fungsinya atau mekanisme kerjanya neuraminidase itu adalah enzim yang bekerja atau bertanggung jawab terhadap pelepasan virion. Ya, jadi badin itu pertunasan atau keluarnya virion dari inti sel yang diinfeksi. Nah, kalau neuraminidase ini dihambat, maka rilis atau pelepasan virion ini otomatis juga ikut dihambat. Jadi sekali lagi, kalau yang amantadin dan rim amantadin tadi menghambat coating, kalau yang oselta dan zanamivir ini menghambat rilis virion atau badin. Kemudian bentuknya ada yang oral, ada juga yang inhalasi. Kemudian, nah ini yang ribavirin itu dipakai sebagai anti RSV. Ya. Ini sudah mau selesai bentar lagi ya. RSV itu apa? RSV adalah virus yang paling sering menyebabkan bronkiolitis pada anak. Jadi infeksi pada bronkiolus. Tandanya apa? Tandanya ada edem pada bronkiolus, kemudian
kemudian ada penumpukan mukosa di sini, ya, kemudian ada apa lagi itu jaringannya inflamasi, kemudian epitelnya mengalami nekrosis dan seterusnya. Kemudian udara yang terlanjur terhirup ini akan terjebak di sini karena di sini sudah menumpuk mukusnya, ya. Atau kalau yang udaranya belum sempat masuk ke alveolus, maka alveolus yang di sini akan kolaps. Jadi ini adalah penyakit respiratory syncytial, ya, atau bronkiolitis, penyebab bronkiolitis seperti ini. Jadi obatnya yang paling ampuh adalah ribavirin, ya. Dan ribavirin ini cukup, tadi saya katakan spektrumnya cukup luas, bisa dipakai sebagai anti HPV, HCV, dan juga ternyata RSV. Ini bentuknya ada yang inhalasi, ada juga yang oral, tapi tidak boleh diberikan selama kehamilan. Tapi kalau pada anak-anak boleh. Nah, yang terakhir adalah anti-COVID, ya. Ini juga saya rasa cukup relevan untuk diajarkan karena barusan kita melewati masa pandemi. Jadi kalau sekarang ini memang pandemi sudah berakhir, strain barunya juga masih ada, ya, meskipun tidak seheboh yang dulu tidak menimbulkan pandemi. Terkait COVID harus diperhatikan terlebih dahulu gejalanya apakah ringan, ya, ataukah berat, ataukah kritis, ya. Jadi kalau untuk yang ringan boleh diberikan antivirus yang namanya kombinasi nirmatrelvir dan ritonavir. Ini rekomendasi WHO, ini boleh digunakan, ya. Kemudian boleh juga molnupiravir, tapi ini rekomendasinya kurang begitu ini, ya. Jadi kalau ini strong recommendation, ini weak recommendation. Jadi obat utamanya tetap yang nirmatrelvir dan ritonavir. Bagaimana dengan remdesivir? Remdesivir juga tidak begitu kuat direkomendasikan. Jadi ada 3 obat ini, yang tetap yang utamanya adalah yang pertama ini. Remdesivir untuk yang berat juga tidak begitu direkomendasikan. Terus yang lain-lain ini apa? Ini ya obat untuk COVID tapi bukan antivirus. Ini juga masih lanjutan yang tadi, ya. Jadi ini rekomendasinya untuk remdesivir untuk yang kritis sama sekali tidak direkomendasikan. Jadi mentok tadi di berat, ya. Itu aja rekomendasinya yang sifatnya lemah. Nah, yang lopinavir dan ritonavir dulu di awal-awal pandemi sempat direkomendasikan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi ini sudah dicoret. Jadi balik lagi nanti kita akan bicara tentang ketiga obat ini. Dan ini dipakai hampir semuanya untuk yang gejalanya ringan, tapi pada pasien-pasien yang mungkin perlu pada resiko tinggi untuk hospitalisasi atau untuk menjalani rawat inap. Ya, jadi mungkin perlu diperhatikan ini, ya. Ada yang namanya MPRO dan IKCL Pro dan RPRT. Ada yang di sini semuanya berfungsi untuk proses proteolisis, ya, sebelum sebelum proses transkripsi. Ini nanti akan menjadi titik kerja dari obat nirmatrelvir dan ritonavir. Jadi ini sebenarnya gabungan, ya, ada kombinasi, ini tidak untuk dipisahkan, ya. Mekanismenya ini nantinya bekerja menghambat protease M-Pro dan 3CL protease. Kemudian ini harus hati-hati diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian rekomendasinya adalah untuk COVID yang tidak berat, ya, tetapi resikonya cukup tinggi untuk dirawat inap, ya. Dan ini hanya akan efektif ketika diberikan ketika masih awal-awal terinfeksi. Jadi kalau sudah di atas 5 hari atau seminggu, jadi tidak efektif lagi.
rangkuman yang tadi ya. Jadi intinya ini strong rekomendasinya di sini. Kalau yang lainnya mungkin ya biasanya harus diberikan segera mungkin. Kemudian yang kalau jadi kerjanya di sini ya, menggambar proteolisis tadi. Kemudian yang molnupiravir nanti adalah menyebabkan virus COVID-nya ini mengalami mutasi. Ya, jadi molnupiravir ini menyebabkan virus COVID mengalami yang namanya mutagenesis, sehingga nanti tidak hasil replikasi atau perbanyakan dari virusnya itu jadi tidak fungsional lagi. Nah ini ya. Jadi obatnya itu bisa menyisipkan diri ke RNA yang sedang RNA-nya virus yang sedang diperbanyak ya. Akibatnya RNA virus mengalami mutasi sehingga replikasinya terhambat. Ini juga sama indikasinya ya dengan yang dengan yang ini tadi. Dermatrelvir dan ritonavir. Kemudian yang terakhir adalah remdesivir. Dulu sempat ramai ya, barangkali ada yang masih ingat, kalian masih SMA dan tidak mengalami, mungkin sehat-sehat semua ya waktu pandemi ya. Barangkali mengikuti beritanya, remdesivir itu dulu sempat diburu ya untuk untuk diburu banyak orang karena dianggap obat yang manjur untuk COVID. Tapi ternyata ya tidak cukup kuat merekomendasikan ini. Jadi yang muncul sebagai pemenang untuk obat COVID justru yang dermatrelvir tadi. Ini menyebabkan ini bekerja dengan cara berikatan dengan polimerase RDRP. Ya, kalau sudah berikatan maka polimerasenya tidak lagi bisa berfungsi membantu replikasi dari virus COVID-nya. Ini pemberiannya intravena, kalau yang dua tadi masih oral ya, ini intravena dan harus diberikan pada usia yang cukup dengan berat badan yang cukup. Nah ini ya, yang lainnya tadi yang poli sama dermatrelvir tadi adalah oral, ini juga. Jadi rekomendasinya untuk pasien non severe atau gejalanya tidak berat tapi butuh pada risiko untuk rawat inap, tapi itu juga rekomendasinya sifatnya lemah. Nah, ini untuk yang berat, yang butuh ventilator malah justru tidak direkomendasikan. Nah ini adalah titik kerja dari remdesivir ya. Jadi berikatan dengan apa tadi? Dengan polimerase dari RDRP ya. Sehingga nanti tidak bisa virusnya tidak bisa melakukan transkripsi ya. Di sini terhambat karena polimerasenya sudah berikatan dengan dengan remdesivir. Oke, saya rasa itu yang terakhir ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Cukup banyak, cuma banyak juga yang saya skip ya. Jadi jangan khawatir, bonusnya cukup banyak. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali atau terlalu pusing. Ini semester 3 ya. Semester 3 itu untuk farmako baru pertama kali ini ya. Sudah sering kuliahnya. Semester 1 dulu pernah ya, kalau salahnya farmakokinetik, farmakodinamik. Oke. Tapi ya baru itu aja. Semester 2 kalau nggak salah tidak ada. Nah semester 3 dan seterusnya nanti akan selalu ada kuliah farmako. Jadi ya get used to it, dibiasakan ya. Nanti akan ketemu dengan nama-nama obat yang baru, yang sulit dan seterusnya. Tapi itulah yang akan menjadi senjata kalian ketika